Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan takwa mempengaruhi kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat. Tentang pengaruh takwa terhadap kehidupan dunia kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah," dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri solusi atas semua permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan semua kesulitan hidupnya. Adapun takwa yang mempengaruhi kualitas hidup kita di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa may yattaqillah," dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan baginya pahala nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Dan setiap kali kita bertemu dengan bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa besar dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah penting umat Islam, yaitu hijratun nabawiyah, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hijrah? Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berhijrah? Dua pertanyaan ini
yang insya Allah akan kita bahas dalam khutbah yang singkat ini insya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dalam makna yang lazim bermakna at-tarku wal intiqal. Hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu untuk sesuatu. At-tarku wal intiqal, meninggalkan sesuatu untuk sesuatu. Dari pengertian yang lazim ini, meninggalkan sesuatu untuk sesuatu, kita bisa membagi makna hijrah dalam dua makna. Yang pertama, apa yang disebut dengan hijrah makaniyah, hijrah tempat. Apa itu hijrah makaniyah? Apa itu hijrah tempat? Hijrah tempat adalah meninggalkan suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Yang dulu dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarku daril kufr ila daril Islam, meninggalkan negeri kufur yaitu Mekah pada saat itu, menuju daril Islam, negeri Islam yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang waktu itu hukumnya wajib meninggalkan negeri kufur Mekah menuju negeri Islam, negeri iman yang bernama Madinah Al-Munawwarah itu disebut dengan hijrah makaniyah, meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Sebab waktu itu di Mekah Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak merdeka melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau hijrah makaniyah, hijrah tempat ini juga pernah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang seorang yang pernah membunuh 99 orang lain. Kemudian dia ingin bertaubat dan kemudian mendatangi seorang ahli ilmu dan kemudian bertanya kepada ahli ilmu ini, "Wahai ahli ilmu, aku ingin bertaubat, tapi aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku?" Kemudian ahli ilmu ini mengatakan, "Tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosamu sebab dosamu terlalu banyak." Membunuh 99. Pada akhirnya dia membunuh laki-laki tersebut, ahli ilmu itu, dan kemudian orang itu menjadi orang yang ke-100. Entah sebab apa yang menyebabkan ia mencari ahli ilmu yang lain dan kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Aku telah membunuh 99 orang dan bahkan aku telah menggenapinya menjadi 100. Lalu apakah kalau aku bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosaku? Ahli ilmu ini yang terakhir kemudian mengatakan, Allah akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dosamu. Itu dengan satu syarat. Syaratnya adalah tinggalkan negeri maksiatmu menuju negeri yang baru, menuju kampung yang baru, yang di kampung itu engkau bisa melaksanakan ketaatan lebih mudah lagi. Ini juga disebut dengan hijrah makaniyah. Hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Baik tempat yang lalu adalah negeri kufur menuju negeri iman, ataupun negeri maksiat menuju negeri taat. Itulah yang dimaksud dengan hijrah makaniyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hijrah lain yang itu sangat mungkin kita lakukan pada hari ini dan di zaman kita, yaitu yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah, hijrah makna. Kalau tadi hijrah tempat, kalau ini adalah hijrah makna. Apa itu hijrah makna? Hijrah makna adalah, atau yang juga disebut dengan hijrah qalbiyah, hijrah hati, atau juga disebut dengan hijrah amaliyah, hijrah amal, yaitu meninggalkan satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik, atau meninggalkan satu kebiasaan tertentu menuju kebiasaan lain yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah. Maka siapapun yang meninggalkan syirik menuju tauhid, sesungguhnya dia telah berhijrah. Siapapun yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang berhijrah.
Dan siapapun yang berusaha sebaik mungkin meninggalkan akhlak-akhlak tercela dan kemudian dia menuju akhlak-akhlak yang mulia, maka sesungguhnya dia sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan syirik menuju taat, menuju tauhid, yang meninggalkan maksiat menuju taat, yang meninggalkan akhlak tercela menuju akhlak mulia. Orang inilah yang dimaksud muhajir, orang-orang yang berhijrah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah larang adalah syirik, yang Allah larang adalah maksiat, yang Allah larang adalah akhlak tercela, menuju tauhid, menuju taat, menuju akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita semua yang berhijrah meninggalkan kelam masa lalu menuju masa depan hari ini dan masa depan yang lebih baik, maka orang-orang itu termasuk al-muhajirun, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang itu 3 hal. Yang pertama adalah kebaikan hidupnya, yang kedua adalah lapang rizkinya, dan yang ketiga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 100, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, baik hijrah makaniyah ataupun hijrah ma'nawiyah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini tanah yang luas, tempat yang luas. Yang dimaksud dengan tempat yang luas bisa tempat, bisa kenyamanan hidup, bisa ketenangan jiwa, wasa'ah, dan rizki yang melimpah. Bukan hanya itu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan karena Rasul, bukan karena yang lain, thumma yudrikhul maut, kemudian Allah wafatkan ia setelah 1 langkah dia berhijrah, setelah 1 detik dia niat hijrah ma'nawi, kemudian dia wafat, apa ganjarannya? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahala hijrahnya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafur wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun, rahiman, lagi Maha Penyayang. Bersiaplah untuk hijrah, untuk mendapatkan 3 ampunan, untuk mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama adalah ketenangan hidup, yang kedua adalah rizki yang melimpah, dan yang ketiga adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir li. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ayyuhal mu'minun, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وحرر المسجد الأقصى من كيد اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله